Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi. Bertemu lagi di materi muatan pelajaran IPA kelas 6 tema 8 Bumiku. Hari ini kita akan membahas tentang revolusi bumi. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bumi berotasi selama 24 jam atau sehari semalam. Selain berotasi, bumi juga melakukan revolusi, yaitu berputarnya bumi mengelilingi matahari. Untuk satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 1 tahun atau 365 hari. Waktu 365 hari atau 1 tahun disebut kala revolusi bumi. Setiap 4 tahun sekali, revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal dengan tahun kabisat. Maka terjadi penambahan hari di bulan Februari, yaitu menjadi 29 hari. Poros bumi tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika, melainkan miring dengan arah yang sama membentuk sudut 23,5 derajat terhadap matahari. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan yang disebut dengan sumbu rotasi. Dampak revolusi bumi. Yang pertama adalah pergantian musim. Belahan bumi utara dan selatan atau daerah lintang tinggi mengalami 4 musim. 4 musim itu adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Perhatikan tabel berikut ini. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi utara adalah musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan sebaliknya adalah musim panas. Tanggal 22 Maret sampai dengan 21 Juni di belahan bumi utara adalah musim semi, sementara sebaliknya di belahan bumi selatan adalah musim gugur. 22 Juni sampai dengan 22 September di belahan bumi utara adalah musim panas, dan sebaliknya belahan bumi selatan adalah musim dingin. 23 September sampai dengan 21 Desember di belahan bumi utara adalah musim gugur, dan sebaliknya belahan bumi selatan mengalami musim semi. Daerah Khatulistiwa selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Untuk itu, daerah Khatulistiwa mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau antara bulan April sampai dengan Oktober dan musim hujan bulan Oktober sampai dengan April. Dampak revolusi bumi yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Matahari tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam setahun. Padahal matahari sebenarnya tidak mengalami perubahan posisi. Ketampakan ini terjadi akibat revolusi bumi. Matahari seolah-olah bergerak atau berpindah tempat. Nah, gerak inilah yang disebut gerak semu tahunan matahari. Dampak revolusi bumi yang ketiga adalah rasi bintang tampak berbeda setiap bulannya. Ada bulan-bulan di mana saat itu di langit terlihat rasi bintang Wuluku. Pada bulan berikutnya terlihat rasi bintang Scorpio, dan begitu seterusnya terjadi perubahan. Perbedaan ini karena posisi kita sebagai pengamat di bumi berubah akibat adanya gerakan revolusi bumi. Dampak yang keempat adalah penetapan kalender Masehi. Tahukah kamu bahwa kalender Masehi ditetapkan berdasarkan revolusi bumi? Nah, revolusi ini menentukan kalender yang biasa kita lihat sehari-hari. Nah, siswa-siswi, demikianlah revolusi bumi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.